Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan keamanan pada situs website disusun oleh saya sendiri, M. Ilham Ramadan, LPM 1911106032. Keamanan pada situs website. Secara umum, web security atau keamanan web mengacu pada tindakan perlindungan dan protokol yang diadopsi oleh pengelola web untuk melindungi dan mengamankan data situs web dan server agar tidak terpapar oleh penjahat dunia maya atau mencegah eksploitasi situs web dengan cara apapun. Keamanan web sangat penting untuk kelangsungan bisnis dan untuk melindungi data pengguna dan perusahaan dari berbagai resiko. DDoS attacker, serangan cyber yang dilakukan dengan cara mengirim file traffic pada suatu server atau sistem secara terus-menerus, sehingga server tidak mampu mengatur semua traffic dan menyebabkan server atau sistem tersebut down. Ini adalah gambaran DDoS-nya, DDoS attack. Nah, situ. Lalu cukup sulit memastikan website yang terkena DDoS attack tanpa bantuan ahli IT. Terlebih, gejala yang timbul mirip dengan permasalahan umum seperti koneksi internet yang lambat dan lain sebagainya. Namun, ada beberapa gejala yang bisa mendadak jika websitemu terkena DDoS. Malware, perangkat lunak apapun yang sengaja dirancang untuk menyebabkan kerusakan pada komputer peladan, klien, atau jaringan komputer. Sebaliknya, perangkat lunak yang menyebabkan kerusakan yang tidak disengaja karena beberapa kekurangan biasanya digambarkan pada kutu perangkat lunak. Berbagai jenis malware ada termasuk virus komputer, cacing komputer, kuda Troya, perangkat pemeras, perangkat pengintai, perangkat lunak beriklan, dan scareware. Di samping itu adalah gambar dari malware. Gambarannya, program juga dianggap sebagai malware jika diam-diam bertindak melawan kepentingan pengguna komputer. Misalnya, pada satu titik, Cakram Compact musik Sony secara diam-diam memasang rootkit pada komputer pembeli dengan maksud mencegah penyalinan ilegal, tetapi juga melaporkan kebiasaan mendengarkan pengguna dan secara tidak sengaja menciptakan kerentanan ekstra terhadap keamanan. Blacklist adalah daftar hitam, maksudnya daftar hitam. Biasanya membuat website terhapus dari hasil mesin telusur yang ditandai dengan peringatan yang membuat pengunjung tidak bisa menemukan web. Jika mesin telusur menemukan malware di web tersebut, contohnya di blog websitenya. Ini adalah gambaran blacklist. Jadi kalau ini bakalan error. Eksploitasi, sebuah kode yang menyerang keamanan komputer secara spesifik. Exploit banyak digunakan untuk penetrasi baik secara legal ataupun ilegal, atau mencari celah pada komputer tujuan. Bisa juga dikatakan sebuah perangkat lunak
yang menyerang celah keamanan yang spesifik, namun tidak selalu bertujuan untuk melancarkan aksi yang tidak diinginkan. Banyak penelitian keamanan komputer menggunakan exploit untuk mendemonstrasikan bahwa suatu sistem memiliki kerapuhan. Memang ada badan penelitian yang bekerja sama dengan produsen perangkat lunak. Peneliti ini bertugas mencari kerapuhan dari sebuah perangkat lunak, dan kalau mereka menemukan, mereka melaporkan hasil temuan ke produsen agar produsen dapat mengambil tindakan. Meskipun demikian, exploit kadang menjadi bagian dari suatu malware yang bertugas menyerang kerapuhan keamanan. Defacement, sebuah kegiatan yang dilakukan untuk mengubah tampilan pada suatu website dengan cara menyisipkan file pada server website tersebut. Kini, teknik ini bisa dilakukan karena adanya celah keamanan yang ada pada sebuah website. Orang yang melakukan deface disebut dengan istilah defacer atau defacer bisa mengubah tampilan website target sesuai dengan keinginan mereka. Salah satu teknik yang sangat terkenal adalah proses deface. Proses deface ini adalah DDoS atau Denial of Service, mengirimkan request palsu pada server website sehingga server akan menjadi lambat dan down. VPN ada singkatan dari Virtual Private Network. VPN adalah bagian dari teknologi jaringan komputer yang dapat digunakan untuk internet. Apabila disederhanakan, apa itu VPN? Adalah solusi untuk meningkatkan keamanan dalam berselancar di internet. Keberadaan apa itu VPN adalah teknologi yang mampu menutupi alamat protokol internet atau IP, sehingga tindakan online hampir tidak dapat dilacak. Apa itu VPN? VPN itu dari secara kerjanya disebut tunneling, ada jaringan di dalam jaringan. Maksudnya ada jaringan di dalam jaringan tambahan. Fungsinya membuat jalur koneksi secara rahasia dengan memanfaatkan struktur jaringan lain. Bila digunakan dengan sumber terpercaya, dapat memberikan manfaat menjaga privasi dengan baik bagi penggunanya. Sementara apa itu VPN? Bila digunakan sembarangan, dapat mengancam privasi penggunanya. Misalnya saja terjadi kebocoran data, malware, hingga pencurian data pribadi. Kesimpulannya, ini kesimpulan untuk melindungi sistem jaringan dan program dari serangan digital. Serangan ini biasanya ditujukan untuk mengakses atau mengubah atau menghancurkan informasi sensitif. Contohnya, memeras uang dari pengguna atau mengganggu proses bisnis normal. Menerapkan langkah-langkah keamanan pada situs website yang efektif karena ada lebih banyak perangkat dari
pada manusia, dan penyerang menjadi lebih inovatif. Segala upaya di bidang IT untuk menjaga sumber daya dari sisi kerahasiaan, otentifikasi, keutuhan, dan ketersediaan informasi maupun saran pendukungnya, secara umum bisa dikatakan bahwa keamanan situs website merupakan sistem yang dibuat untuk membuat perlindungan di dunia maya. Oke, sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.